PW Movie di sini. Gimana jadinya? Jika pemuda 20 tahunan tertarik dan mulai berhubungan dengan wanita yang usianya bahkan jauh di atasnya. Awalnya pemuda itu adalah klien si wanita, tapi lama-lama mereka terjebak dan menjalin suatu hubungan yang lebih serius. Ya, film dengan judul The Devil Inside yang dirilis pada tahun 2020 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Wanita ini bernama Catherine. Dia tinggal bersama suami dan anak laki-lakinya, hidup di lingkungan yang mewah dengan karir yang bisa dibilang cukup sukses. Anak laki-lakinya yang bernama Alex sangat menyayanginya, namun Alex tidak begitu pada ayahnya. Entah mengapa, yang jelas hubungannya dengan sang ayah lagi tidak akur. Catherine bekerja menjadi kepala lembaga pembebasan bersyarat. Dari namanya saja berarti dia mengurusi orang-orang yang diberikan bebas bersyarat oleh pengadilan atas suatu kejahatan yang telah mereka perbuat. Salah satunya adalah pemuda yang bernama Hugo Valera ini. Hugo baru saja diberikan pembebasan bersyarat oleh pengadilan dan akan dibimbing oleh Catherine demi bisa mendapatkan kembali kehidupan yang layak. Sementara suaminya yang bernama Paul adalah seorang pengacara. Dia begitu menyayangi Catherine, bahkan kala itu saja dia membelikan sebuah buku untuk Catherine sebagai rasa sayangnya. Keesokan harinya, saat Catherine kembali ke kantor, Catherine ternyata diikuti oleh Hugo dan itu membuatnya terkejut. Kala itu percakapan mereka agak sedikit tegang, karena menyangkut apa yang telah pernah Hugo perbuat. Hugo bilang kalau dia tidak melakukan kejahatan, dia hanya difitnah. Namun Catherine tidak percaya karena sudah jelas pengadilan yang memberikan perintah. Percakapan yang sedikit tegang itu membuat Hugo jadi sedikit kesal dan ingin memberikan pelajaran kecil pada Catherine. Diam-diam dia mengikuti Catherine ke parkiran mobil, lalu menakut-nakutinya dengan membuat suara-suara gaduh. Alhasil Catherine pergi sambil ketakutan. Hugo ini memang pemuda yang berandal. Dia juga punya adik cewek yang sama berandalnya dengan dia. Malam itu, Hugo membergoki adiknya yang bernama Eva sedang bertransaksi. Hugo langsung menggiringnya pulang ke rumah dan memarahinya. Semenjak itu, Hugo mulai terus-terusan meneror Catherine dengan mengirimkan pesan teks padanya. Ya, tentu saja itu sedikit mengganggu waktunya Catherine. Catherine juga mulai tidak suka dengan Hugo karena mulai bertingkah tidak sopan dan menyebalkan. Kala itu, Catherine dan Alex sedang makan siang. Setelah itu mereka berpisah. Melihat kondisi itu, Hugo lantas muncul dan mendekati Catherine. Catherine mulai kehabisan kesabaran atas tingkah Hugo. Mereka berdebat, tapi tiba-tiba Hugo memberikan ciuman langsung pada Catherine. Parahnya, kejadian itu ternyata tidak sengaja dilihat oleh Alex yang sedang di dalam kereta. Karena penasaran, Alex turun dari kereta dan mencari tahu siapa sebenarnya Hugo ini. Semenjak itu juga Alex jadi kehilangan respek pada ibunya. Catherine terus-terusan ditelepon dan dikirimi pesan oleh Hugo, hingga menimbulkan sedikit kecurigaan pada suaminya. Malam itu, Catherine mengadakan pesta ulang tahunnya yang ke-50 tahun. Tak lama, dia menerima pesan teks dari Hugo yang mengatakan kalau dia berada di depan rumah. Catherine buru-buru keluar dan Hugo ada di sana. Dia meminta Hugo pergi dari sana, namun Paul melihat mereka dan bertanya siapa pemuda itu. Catherine beralasan kalau Hugo adalah tukang yang ingin memperbaiki plafon yang rusak. Jadi Paul membawanya dan menunjukkan letaknya. Paul juga mengundang Hugo untuk minum-minum di dalam pesta yang mereka adakan. Saat semua lengah, Hugo diam-diam masuk ke setiap kamar. Sayangnya dia ketahuan oleh Alex. Alex terkejut sambil memberikan ancaman pada Hugo, tapi Hugo tidak takut dan bahkan balik memberikan ancaman yang lebih serius padanya. Setelah acara selesai, Catherine terlihat kecapekan, tapi dia kembali dikirimi pesan teks oleh Hugo yang memintanya ketemuan di salah satu lokasi. Katanya ini adalah hal penting. Catherine lalu berbohong pada suaminya ingin pergi ke rumah temannya yang lagi sakit. Tentu saja Paul agak curiga, malam-malam begini tiba-tiba istrinya ingin keluar. Catherine akhirnya ketemuan sama Hugo di sebuah dermaga. Namun malam itu mereka tidak ngapa-ngapain, hanya sebatas temu kangen saja. Sementara Alex yang sudah tahu di mana lokasi rumah Hugo kala itu mendatanginya. Tapi Hugo tidak ada, hanya ada Eva saja. Eva tidak tahu di mana kakaknya berada. Lalu dia mengajak Alex ikut dengannya membeli sebuah barang terlarang. Sementara Alex dan ayahnya, di sisi lain Catherine ternyata sibuk dengan Hugo. Mereka jalan bareng, bagaikan pasangan kekasih. Dan tentu saja tidak luput dari yang namanya permantapan. Saat itu Hugo ditelepon oleh Alex, sambil meminta untuk menjauh dari ibunya dan keluarganya, karena dia sedang bersama adiknya. Hugo yang kesal lantas buru-buru kembali dan mendatangi Alex bersama adiknya tersebut. Tentu saja Alex kalah kuat, tapi dia mengancam jika Hugo berani menyakitinya, dia akan memberitahukan kejadian ini pada ibunya.
Sementara Paul, kala itu akan berangkat kerja dan tidak sengaja menemukan dokumen Catherine yang tercecer. Dia juga menemukan sebuah kertas yang bertuliskan nama Hugo. Begitu dia mencari tahu di internet, ternyata Hugo adalah orang yang pernah datang ke rumahnya sebagai tukang plafon. Dari sini Paul menyadari kalau Catherine berbohong padanya. Apa yang sedang ia tutupi darinya? Makan malam menjadi panggung yang tidak terlihat harmonis. Paul mencoba meminta penjelasan pada istrinya tersebut, namun Catherine terus mengelak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jadi suatu hari, Paul diam-diam mengikuti istrinya pergi dan sampailah dia di sebuah kafe. Namun Paul tidak turun dan merasa yakin kalau istrinya sedang berselingkuh darinya. Sementara itu, Alex kembali mendatangi Eva sambil menanyakan keberadaan kakaknya. Namun karena terbawa emosi, Alex tidak sengaja menjatuhkan Eva hingga kepalanya terkena batu dan itu membuatnya tewas seketika. Alex yang panik bingung harus gimana. Jadi dia mencoba menelepon ayahnya dan memanggilnya ke sana. Ayahnya terkejut bagaimana ini bisa terjadi. Alex berkata kalau Eva adalah adiknya Hugo, yang tidak lain adalah akar dari permasalahan keluarga mereka. Paul tidak ingin ini menjadi masalah yang panjang, jadi mereka menguburkan jasad Eva di dalam hutan saat hujan deras. Sayangnya pekerjaan mereka tidak bersih. Tangan Eva masih terlihat keluar dan itu akan menjadi masalah. Keesokan harinya, Hugo terlihat panik sambil mendatangi Catherine, berbicara tentang adiknya yang hilang. Dan apa yang ditakutkan oleh Alex dan ayahnya ternyata terjadi. Jasad Eva ditemukan oleh orang yang tak sengaja melintas. Karena tidak ingin panik sendirian, Paul juga membuat pengakuan jujur apa yang telah ia lakukan di belakangnya. Malam itu, Catherine tidak bisa mengelak lagi. Dia menangis dan meminta maaf. Sampai suatu hari, saat Alex dan ayahnya sedang pergi, diam-diam Hugo masuk ke dalam rumah Catherine yang lagi sendirian. Hugo bertingkah gila sambil mencari di mana Alex berada. Dia yakin hilangnya Eva ada kaitannya dengan Alex. Beruntung, Alex dan ayahnya kembali tepat waktu. Ayahnya baku hantam dengan Hugo, sementara Alex yang kesal lantas mengambil pistol di kamar ayahnya dan melepaskan tembakan. Tapi naasnya, bukan Hugo yang tertembak melainkan Catherine. Entah disengaja atau tidak, yang jelas hari itu terjadi kekacauan. Tak lama beberapa saat setelah itu, ambulans datang dan polisi juga ikut datang menginvestigasi apa yang terjadi hingga akhirnya film pun berakhir. Menurut kalian, apakah Alex memang sengaja menembak emaknya? Sendiri atau tidak sengaja salah sasaran? Itulah tadi alur cerita film The Devil Inside. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.